Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8. Hari ini Ibu akan membahas tentang adab bersosial media dalam pandangan Islam. Kita langsung saja ke materi ya, atau pembahasan kali ini, yaitu kita akan membahas apa saja. Yang pertama ada pengertian media sosial. Yang kedua ada jenis-jenis media sosial. Yang ketiga ada dampak media sosial. Dan yang terakhir ada adab menggunakan media sosial. Nah, selanjutnya kita harus tahu apa sih media sosial itu. Media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Jenis-jenis media sosial menurut Andres M. Kaplan dan Michelle Heinlein menjadi 6 jenis. Ada collaborative project, blogs, content communities, social networking sites, virtual games world, dan virtual social world. Collaborative project misalnya seperti Wikipedia. Collaborative project atau layanan kolaborasi. Layanan ini memberikan kesempatan penggunanya untuk bekerja sama dalam memuat, menyunting, atau mengoneksi konten yang dilakukan oleh beberapa orang secara simultan. Selanjutnya ada blog, yaitu web pribadi. Jenis blog yang sangat populer yaitu blog berbasis teks. Yang ketiga ada content communities, yaitu berbagi konten media di antara para pengguna. Yang keempat ada social networking sites, yaitu para pengguna bisa terhubung dengan menciptakan informasi pribadi dan bisa juga mengirim surat elektronik. Yang kelima ada virtual games world atau dunia game virtual. Yang terakhir ada virtual social world atau dunia masyarakat virtual. Nah, apa sih dampaknya media sosial? Ada dampak positif dan pasti juga ada dampak negatif. Dampak positif yang pertama yaitu untuk media promosi atau iklan, hiburan, dan menambah pengetahuan. Seperti iklan makanan, iklan minuman, iklan rumah, usaha, dan lain-lain itu bisa dimanfaatkan di media sosial. Yang kedua, sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan teknis dan sosial. Dan ini juga ada dampak negatifnya, perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, kecanduan, seperti anak dari pagi ke pagi lagi di depan HP, laptop, sehingga menimbulkan kecanduan. Yang kedua, tergantikannya kehidupan sosial. Yang ketiga, membuat prestasi pelajar semakin menurun. Dan yang keempat, tumbuhnya sikap hedonisme dan konsumtif. Selanjutnya adab menggunakan media sosial. Bisa dilihat di sini ada dua bagian. Yang pertama ada media sosial dalam pandangan Islam. Yang kedua adab atau tata cara penggunaan media. Dan bagaimana sih dalam Islam memandang media sosial? Maka bersosial media yang pertama itu harus tabayun atau menyelidiki kevalidan berita dengan cek and recheck. Pastikan kabar yang diterima mau di-share itu harus dicek dulu, jangan sampai langsung diterima secara mentah-mentah. Yang kedua, menyampaikan informasi dengan benar. Kita dianjurkan tidak boleh berbohong atau membuat opini yang tidak jujur, maka harus jujur. Yang ketiga, haram menebar fitnah, kebencian, dan lainnya. Kalian tahu kan, dalam Islam fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yang dalilnya al-fitnatu asyaddu minal qatl. Yang keempat, media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini yang paling baik ya. Kita update status kemudian mengajak sholat, mengingatkan, itu yang paling positif. Media sosial digunakan untuk seperti itu. Yang kelima, tidak digunakan untuk mengolok-olok orang lain. Yang keenam, menyebarkan kebencian dan membuat berita palsu atau hoak. Ini pun sangat dilarang dalam Islam. Nah, adab atau tata cara penggunaan media.
Agar pengguna media sosial terhindar dari hal-hal yang negatif, di samping mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada serta memanfaatkan jejaring sosial secara benar dan sesuai dengan norma-norma di masyarakat, kita juga harus pandai memanfaatkan jejaring sosial lebih baik untuk hal-hal yang berguna. Hal-hal yang berguna contohnya seperti apa? Yang pertama, kita bisa memanfaatkan Facebook untuk media pembelajaran online, bisa melalui Facebook, IG, YouTube, dan lain-lain. Yang kedua, bijaksana dalam menggunakannya. Yang ketiga, membuat grup untuk sarana diskusi. Ini sangat positif juga ya, grup WA dan lain-lain. Yang keempat, menyalurkan hobi. Nah, mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat ya anak-anak. Pastikan kita bijaksana dalam menggunakan media sosial kita agar kita mendapatkan manfaat bukan mendapatkan kemudaratan. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa belajar karena dengan belajar hidup kalian akan lebih lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.